Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdalhamdulillah. Hamdulillah. Hamdulillah. Ni'amahu wa bikafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil wujud Sayyidil qawnain wa ala alihi wa ashabihi wa bibaitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min zulumatil hujubi ila mafatihiha. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, teman-teman, tuan-tuan, puan-puan, satis, masyayikh, terutama dari Pintar Melaka dan yang bekerja sama, semoga Allah ridhai usaha-usaha dakwah kita, semoga Allah ridhai karya-karya keilmuan kita, semuanya bersumber dari Allah, kita pulangkan kepada Allah, wa huwa alimul khafiyyat wa dafi'ul baliyat. Sesuai yang kita kabarkan sebelumnya bahwa kami akan mengemukakan, menyampaikan pembahasan tasawuf dari kitab Al-Ghunyah. Jadi kitab Al-Ghunyah ini hampir mirip dengan kitab Qutul Qulub karya Imam Abu Thalib Al-Makki. Begitu juga hampir sama dengan kitab Al-Imam Al-Ghazali, menjadi kitab pertama dan kedua pada mujallad, ya, juzuk pertama dan kedua. Namun ada satu hal yang penting di sini yang berbeda, yaitu al-qismul khamis, qism yang kelima fi tasawuf, mengenai tasawuf. Beliau di sini memulai ada pembagian beberapa. Pertama tentang adabul muridin, apa yang disebut murid, kapan seseorang disebut murid, kapan si murid atau salik, orang yang suluk itu dianggap usul sampai kepada hadirat Allah. Kemudian apa beda sufi dengan mutasawwif? Mutasawwif ini orang yang berusaha terlihat seperti sufi, sedangkan sufi adalah orang-orang yang di dalam kalbunya ada nur kewalian, dan mereka lah yang sejati. Lalu beliau membagi mengenai apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pemula, akidahnya harus benar dan segala macam. Nah, meskipun ini diletakkan pada pasal ketiga, tapi saya akan membukakannya lebih awal. Sebelumnya mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah membuka kalbu pikiran kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini, Al-Imam Sidi Abdul Qadir Jilani, wa huwa al-Qutub Rabbani wal Ghuth Samadani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa kita memulai dari bagian apa yang mesti atau wajib bagi seorang murid pemula dalam menjalani lelaku atau jalan riyadhah sufiah? Di dalam kitab ini, walaupun disebutkan di pasal ketiga, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, Imam Abdul Qadir Jilani menyebutkan ini sebagai hal yang sangat penting. Jadi seseorang yang belajar tasawuf, ada syaratnya, ada syurutul wusul, ada syarat yang mesti dia lakukan, yang mesti dia dahulukan sebelum kemudian dia melakukan riyadhah. Inilah kemudian yang membuat kita faham kenapa banyak orang belajar tasawuf tapi tidak sukses, tidak berhasil. Banyak orang belajar tasawuf, tarekat, tapi kemudian ada yang terjebak kepada kebatinan, bahkan ada yang tersesat, dan ada juga yang junun, yang gila. Walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi menjadi momok atau menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang mencintai tasawuf. Al-Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, "Falladhi yajibu 'ala al-murid al-mubtadi' fi hadhihi at-tariqah al-i'tiqad as-sahih alladhi huwa al-asas."
Yang pertama harus dimiliki oleh seorang murid supaya dia wusul syarat lengkapnya, syarat yang sempurnanya dia bisa diterima di sisi Allah. Yang pertama adalah al-i'tiqad as-sahih, akidah yang sahih. Apa akidah yang sahih? Yang merupakan asas pokok atau utama atau pondasi. Fayakunu ala aqidati salaf as-salih ahlus sunnati al-qadimati sunnatul anbiya'i wal mursalin, yaitu akidah ahlus sunnah yang merupakan akidatus salaf as-salih. Jadi akidah salaf as-salih ini yang kita kemudian sebut dengan ahlus sunnah al-qadimah sunnatul awwalina wal mursalin, yang merupakan ajaran sunnah di sini artinya ajaran para nabi, para rasul, was-sahabah, wat-tabi'in. Akidah yang merupakan warisan para sahabat dan tabi'in, wal awliya was-siddiqin, para wali dan para siddiqin, ala ma taqaddama dzikru, sebagaimana disebutkan pada pertengahan kitab ini. Nah, sahabat-sahabat yang mulakan Allah, teman-teman, akidah yang sahih yang diriwayatkan oleh ulama ahlus sunnati wal jamaah ini, jika kita lihat misalnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan bahwa akidahnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ibana adalah aqidatu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu merujuk kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, karena beliau dikenal sebagai ulama yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah sehingga diseksa, sehingga kemudian beliau dipenjara, ya, dan semua siksaan diberikan kepada beliau. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal lalu kemudian menjadi ikon simbol daripada akidah Ahlus Sunnah di zaman Salafus Salih. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak menjadi ikon, tapi Imam Syafi'i tidak pernah berpolemik, tidak pernah berkontradiksi, tidak pernah berikhtilaf dengan banyak orang, kecuali hanya dengan Hafaz Al-Farq, namun tidak sampai berikhtilaf dengan kelompok kerajaan atau kekhalifahan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dipaksa untuk meyakini akidah yang tidak benar, maka beliau menolak, yaitu akidah mengenai Al-Quran itu makhluk. Akidah ini kemudian diriwayatkan dalam banyak versi, banyak redaksi, banyak bentuk. Walhasil kemudian terjadilah ikhtilaf ibarat, perbedaan ibarat antara murid-murid beliau. Di antara murid beliau adalah Imam Zakaria As-Saji, yang kemudian Zakaria As-Saji mempunyai murid Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Tapi di jalur lain ada Al-Marwazi. Al-Marwazi mempunyai murid nanti Al-Barbahari. Akhirnya akidah mereka secara ibarah berbeda, namun secara makna itu sama. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Yang harus dilakukan oleh seorang murid adalah mempelajari akidah yang sahih. Akidah inilah yang diriwayatkan oleh para imam kita, oleh para masyayikh kita. Lalu yang kedua, fa'alaihi bitamassuk bil kitabi was sunnati wal amali biha amran wa nahyan. Ya. Hendaklah dia berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, wal amal biha amran wa nahyan. Ya. Berpegang teguh dengan kitab dan Sunnah, lalu mengamalkannya baik secara amar atau nahi, aslan wa far'an, baik usulnya ataupun furu'nya, pokoknya ataupun cabangnya. Inilah yang kita sebut dengan mazhab. Maka seorang yang berthariqah, ketika seorang ingin belajar tasawuf, dia tidak mungkin terlepas daripada mazhab. Mazhab apa? Mazhab salafus salih, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi, mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal ataupun Hanbali. Ya. Fayaj'aluha janahaihi yatiru bihima fi at-tariqil wasil ila Allah azza wa jalla. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu merupakan dua sayap yang sudah dirangkum dalam mazhab, maka ini bisa menjadi sayap
untuk tariq al-wasil ila Allah, jalan menuju Allah SWT. Al-Quran itu mengajarkan sholat, tapi bagaimana tata cara sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi hadisnya pun juga beragam, hadisnya juga bermacam-macam. Kita tidak menemukan tata cara sholat lengkap dari awal sampai akhir, dari takbir sampai kepada salam, kecuali itu telah dikumpulkan oleh ulama-ulama mazhab. Ya. Lalu apalagi kata beliau? Jadi pertama harus bermanhaj akidah al-sunnah, yang kedua harus bermazhab, yang ketiga as-sidqu fil ijtihad, kesungguhan dalam bermujahadah. Ya. Hatta yajidal hidayah wal irsyad ilaihi wad dalil. Inilah yang kemudian diperlukan seorang mursyid yang akan menjadi contoh. Sidq, seseorang tidak sanggup sidq, tidak mampu mencapai sidq kecuali seseorang tersebut mempunyai guru. Maka Imam As-Suhrawardi mengatakan, man la syaikha lahu fala yuflih. Siapa yang tidak mempunyai syekh maka tidaklah sukses, tidaklah usul, tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah mempunyai guru, maka gurunya akan mengajarkan sidq, akan mengajarkan mujahadah, cara bagaimana untuk menata qalbu, bagaimana cara untuk melepaskan belenggu syahwat nafsiyah. Ya. Inilah yang dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 6-9, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh fina, fi di dalam, atau dalam mencapai kami, dalam berusaha menghadirkan rasa bertuhan kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan tunjukkan benar-benar kepada mereka subul. Subul berarti sabil, jalan-jalan kami. Inilah dalilnya kenapa thariqah itu banyak. Ada thariqah qadiriyah, ada thariqah naqsyabandiyah, ada thariqah khalwatiyah, ada thariqah syadiliyah, ada syatariyah, ada tijaniyah, ada junaidiyah, ada ghazaliyah, bahkan ada thariqah-thariqah yang lain. Ya. Jadi thariqah itu boleh kita sebut metodologi atau cara-cara untuk mendidik nafs jiwa. Tahqiqus syariah, menerapkan syariat, itulah thariqah. Ujung dari thariqah itulah yang kita sebut haqiqah. Ujung dari haqiqah, gabungan semuanya, inilah yang disebut dengan ma'rifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus dilakukan seseorang murid apabila dia telah sidq fil ijtihad, sudah berguru, sudah meniru, sudah mengikuti jalan-jalan gurunya? Maka yang berikut, yang keempat adalah yajibu alaihi yukhlis ma'allahi azza wa jalla ahdan bi alla yarfa' qadaman fi tariqihi ilaihi wa la yad'uha illa billahi ma lam yasil ila Allah. Ya. Mengikhlaskan dirinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ahdan, dalam menyempurnakan janjinya. Apa itu? Bi alla yarfa' qadaman fi tariqihi ilaihi wa la yad'uha illa billah. Tidak melangkah satu bab ke bab, satu makom ke makom, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma lam yasil ila Allah tabaraka wa ta'ala fala yansarfu an qasdihi bi malamati mulimin wa li'anna as-sadiq la yarji' wala bi wujudi karamatin fala yaqifu ma'aha wa yarda biha 'anillahi azza wa jalla 'iwadan. Kalau diterjemahkan, orang-orang yang sudah ikhlas itu dia tidak akan berhenti karena cacian orang yang mencaci, karena terjadinya suatu karamah daripada karamah. Salah kenapa? Malam yasil ilaihi, karena dia belum usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah demikian yang perlu diperhatikan oleh seorang murid apabila dia sedang hendak berthariqah, belajar tasawuf, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada
pembahasan al-iradah. Apa yang disebut murid, apa yang disebut murad, ya. Amma al-iradatu fatarku ma alaihi al-'adah. Jadi murid itu dari kata iradah. Apa arti iradah? Sudah menjadi bahasa kita, kudrat iradah. Iradah berarti keinginan. Keinginan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan untuk membangkitkan kalbu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan selain Allah. Al-Imam Abdul Qadir Jilani memberikan rumus yang sangat sederhana. Al-iradah fatarku ma alaihi al-'adah. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terhalang kepada Allah, itulah iradah. Kita punya kebiasaan tidur lebih banyak, 8 jam dalam semalam. Kita kurangi menjadi 6 jam, 2 jamnya kita belajar dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut tarku ma alaihi al-'adah. Kita biasanya marah, emosi, lalu kemudian kita menahan marah. Maka ini disebut iradah. Kita biasanya setelah sholat, kemudian langsung jalan, ya, langsung berangkat pergi. Namun, kalau kita ingin menjadi murid, setelah sholat kita zikir sejenak. Imam Al-Kattani mengatakan, di antara ciri-ciri sholat seseorang tidak diterima, bahwa orang ini ba'da salamualaikum dalam sholatnya, menutup sholatnya, dia langsung pergi. Berarti selama sholatnya dia sedang merencanakan dia hendak kemana. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi yang disebut iradah? Tahqiquha nuhudul qalbi fi talabil haq wa tarku ma siwa. Bagaimana praktek iradah? Nuhudul qalbi, kebangkitan kalbu, kesadaran kalbu dalam mencari, dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan selainnya. Begitu kata beliau. Lalu bagaimana caranya? Tarkul 'abdil fa idza taraka al-'abdul ibadata allati hiya huzuzud dunya wal ukhra fatajarradat hina izin iradatu. Apabila seorang hamba menunaikan ibadah yang mana di dalamnya ada keinginan-keinginan duniawi, bahkan ukhrawi, tajarradat, lalu dia meninggalkan itu, hina izin iradatu, maka di saat itulah dia mulai beriradah menjadi murid. Fal iradatu muqaddimatu ala kulli amri. Jadi seorang murid apabila dia sudah punya iradah, iradah itu lebih dahulu dari semuanya, lebih awal. Setelah iradah baru qasdu, niat. Setelah itu baru fi'lu, baru beramal, ya. Fahiya bad'ut tariq kulli salikin. Ya. Maka iradah itulah awal dari semua maqam para murid. Ini yang kita sebut dengan niat yang kuat. Niat yang kuat, tekad yang kuat, azam yang mantap untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu beliau menyebutkan ada 3 ayat di sini, surah Al-An'am ayat 52, Al-Kahf 28 dan beberapa ayat yang lain, ya. Surah An-Nahl ayat 3, 4. Nah, sahabat-sahabat yang bukan Allah, terlepas dari pemaknaan tadi, kemudian beliau mengatakan al-murid man kanat fihi hadhihi al-jumlah, ya, fa huwa abadan muqbilun 'ala Allah azza wa jalla wa ta'ati. Murid itu orang yang hatinya mau menghadap kepada Allah, dia berusaha menekan egonya, menekan syahwatnya, menekan jiwanya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu murid. Maka mereka melakukan riyadhah yang banyak, ya, sehingga teranglah kalbunya. Dengan terangnya kalbunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan firasahnya kuat. Inilah yang dikatakan banyak orang, siapa yang melatih tubuhnya, maka tubuhnya kuat. Siapa yang melatih jiwa dan kalbunya, maka jiwa dan kalbunya pun kuat. Orang yang setiap hari berjalan 1 jam 60 menit setiap hari, maka setelah 40 hari dia akan sanggup berjalan mungkin 3 jam. Begitu juga orang yang berlatih zikir setengah jam, 30 menit, 60 menit setiap hari, setelah 40 hari dia akan mengalami nahdah, kebangkitan, ya.
Namun pada awal-awalnya ini terasa berat, ini terasa sangat menyiksa bagi sebagian orang, ya. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah, apabila seorang murid istiqamah, dia kemudian mampu mendisiplinkan dirinya dalam beramal, lalu dikatakan dalam teks ini, wa yaqna' bil khumul wal ikhtifa, dia tidak suka popularitas untuk awal-awal, ya. Fala yakhtaru hamda ibadillah, dia tidak memilih pujian hamba-hamba Allah, ya. Yu'nisu bil khalwati ma'allah, dia lebih senang berkhalwat, ya. Dia lebih senang kemudian menjauhkan diri dari orang dan mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil, lalu dia kemudian suka melakukan amal-amal yang nafilah. Amal nawafil itu amal yang sesuai bagi kondisi ahwal jiwa seseorang. Maka tidak semua amal itu baik bagi seseorang. Sebagai contoh, ada seseorang yang dia belum cukup untuk memahami Al-Quran. Dia belum kuat untuk membaca cahaya-cahaya dalam Al-Quran. Maka yang paling afdal bagi dia adalah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila orang ini telah disiplin berzikir sehingga disebut nama Allah, bergetar kalbunya, disebut nama Allah, lalu tersentuh hatinya, orang-orang seperti ini barulah kemudian diberikan wirid Quran. Apabila dia telah istiqamah dengan zikir, dengan Quran, salat sunnah, maka setelah itu yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil, barulah ia menjadi orang yang suka mengamalkan nawafil, mukhlishan lillahi ta'ala hatta yasila ila Allah azza wajalla, ya. Menjadi ikhlas, yahsul fi zumrati ahbabillah, dia menjadi kekasih Allah, maka di saat itulah yusamma muradan, dia menjadi seorang murid yang telah diangkat menjadi murad, ya. Jadi kapan si murid diangkat jadi murad? Apabila dia telah jatuh cinta kepada Allah. Jika tadinya beramal dengan obsesi, beramal dengan keinginan dirinya, maka sekarang dia beramal tergantung dengan gerakan-gerakan khatir-khatir yang Allah kirimkan di kalbunya. Jika awalnya dia beribadah karena ada keinginan ingin usul kepada Allah, ada semangat, ada perasaan yang kita sebut berlebihan, maka setelah itu dia beribadah bukan lagi dengan keinginan untuk seperti tadi, tapi dia beribadah karena ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, iradahnya menjadi iradah Allah, kehendaknya menjadi kehendak Allah. Maka dia tidak lagi beramal dengan nafsunya, dia telah beramal dengan qalbunya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Jilani, tahuttu anhu athqalu saliki tariqillah. Dulu jika zikir cuma 100, 1000 itu jadi beban atau menjadi sesuatu yang berat. Sekarang itu menjadi zikir yang ringan. Wa yaghsilu wa yughsalu bima'i rahmatillahi wa afati wa lutfi. Qalbunya, jiwanya, ruhnya telah dimandikan dengan cahaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayubna lahu baitun fi jiwarillah. Orang-orang seperti ini sudah mempunyai posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini takhla alaihi anwa'ul khala' wa huwa al-ma'rifatu billah wal unsu bih. Maka yang ada di dalam dirinya hanyalah keintiman, kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itulah dia menemukan namanya di sisi Allah. Jadi seorang murid apabila dia telah menanggalkan iradahnya, terbukalah hijab darinya, maka Allah panggillah dia dengan nama yang nama itu berkaitan dengan Asmaul Husna. Maka Allah berilah dia gelar yang membedakan dia daripada wali-wali yang lainnya.
Maka kita kalau membaca biografi ulama-ulama terdahulu, terutama wali-wali Allah, masing-masing mereka mempunyai gelar-gelaran yang berbeda dengan gelar yang lain. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, la yazalu 'abdil mu'min yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasalah hambaku yang mukmin mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, Allah yang juga jatuh cinta kepadanya, maka tiada lagi iradahnya, tiada lagi kehendaknya, yang ada hanya kehendak Allah. Tiada lagi dayanya kecuali hanya daya Allah, tiada lagi energinya kecuali energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian dikatakan dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu wa yadahu wa rijlahu wa fu'adah. Ini salah satu versi dari redaksi hadis-hadis yang ada. Apabila aku telah mencintai hambaku, maka sama'nya menjadi samaku, pendengarannya menjadi pendengaranku, basarnya menjadi basarku, lisannya menjadi lisanku, fu'adnya menjadi fu'adku. Ini yang kita sebut dengan fana'us sifat. Seorang yang cinta kepada Allah, maka fana'lah sifatnya dalam sifat Allah. Sama dan basar kita sebut dengan sifat. Apabila kita belajar sifat 20, ada yang disebut sifat ma'ani. Salah satu sifat ma'ani itu sama, sam'ullah, kemudian basar. Sama'nya Ar-Razi hanya terbatas 10 meter. Namun jika sama'nya Allah bisa tembus lebih. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengar sesuatu yang tidak mungkin didengar oleh telinga fisik, telinga biologis, telinga jasad. Namun dengan izin Allah, Allah gantilah sama'nya, Allah gantilah basarnya, maka dia melihat yang tidak dilihat oleh mata, dia mampu mendengar yang tidak didengar oleh telinga. Inilah yang disebut kuntu, akulah yang memperdengarkan itu kepadanya, akulah yang memperlihatkan itu kepadanya. Jika dia berkalam, kalamnya kalamku. Jika dia berfikir, fikirnya dariku. Lalu Imam Abdul Qadir Jilani mengatakan, wa hada 'abdun hamala aqluhu la aqlul akbar. Hamba ini yang menggiringnya, yang mengontrolnya adalah al-aql al-akbar. Al-aql al-akbar ini biasa kita sebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian sakanat harakatuhu syahwaniyah liqabdatil haqqi azza wa jalla. Saat itulah syahwatnya tunduk tenang karena digenggam oleh Allah. Kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menggenggam, untuk mengontrol nafsu kita, syahwat kita, kecuali Allah lah yang menggenggamnya. Fasara qalbuhu khazanatan lillah. Ya, apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengirim ke dalam qalbunya khazanah-khazanahnya, rahasia-rahasianya. Fahadha huwa muradullah. Orang inilah yang diinginkan oleh Allah. In aradta an ta'rifahu ya Abdullah. Jika engkau ingin mengenalnya wahai hamba Allah. Lalu teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apakah seorang murid itu dan murad itu satu kesatuan? Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, sebenarnya al-murid wal murad wahid. Murid dan murad itu wahid, sama. Inilah yang dikatakan dalam hadis, dalam Al-Quran, ya, fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku sebut engkau. Ketika seorang hamba memahami, dialah yang menyebut Allah, dia baru murid. Tapi jika dia mulai faham dan merasakan saat dia berzikir, sebenarnya Allah sedang menyebut namanya, sebenarnya Allah sedang meminjam lisannya untuk memujinya, maka orang-orang ini jika sudah sampai pemahamannya kepada hal tersebut, dia menjadi murad. Idza lam yakun murad Allah azza wa jalla bi ay yuridahu lam yakun muridah, ya. Idza la yakun illa ma arad, ya. Dan ini yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Nah, seorang murid itu disebut mubtadi, seorang murad itu disebut muntahi. Mubtadi pemula, muntahi artinya orang yang sudah di akhir. Orang yang murid berlelah-lelah, berpenat-penat, ya, capek-capek kalau kami sebut di Indonesia, ya,
alladzi nasaba bi'aini ta'bi, yang mereka berlelah, bermujahadah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang murad ketika dia mengamalkan itu tiada lagi kelelahan, yang ada hanya keindahan dan rasa. Lalu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, fal murid talib wal murad matlub. Seorang murid itu talib, seorang yang menuntut mencari, sedangkan murad itu yang menuntut, ya. Baik. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Imam atau si Syekh Abdul Qadir Jilani tadi kita sudah sebutkan, menjelaskan dua hal. Pertama akidah, yang kedua mengenai perbedaan murid dengan murad. Nah, biasanya kita ini baru pada tahapan murid. Murid ini mencari pahala, murid ini berpayah-payah, berzikir, hobi mencari ijazah, thariqah, talqin. Sedangkan murad, dia sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, sudah kemudian bergerak bukan lagi dengan nafsunya, dia sudah bergerak dengan gerak-gerakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Tidaklah dia bergerak kecuali dengan gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membicarakan tentang, ini bagian terakhir yang kita akan bahas pada malam ini, beda mutasawwif dengan sufi. Apa perbedaan mutasawwif dengan sufi? Perbedaan mutasawwif dengan sufi. Mutasawwif ini kita sebut dengan murid, orang yang sedang berusaha mempelajari zikrullah, orang yang sedang berusaha meniru, memakai pakaian sufi, belajar tasawuf. Ini disebut dengan mutasawwif. Adapun sufi adalah orang-orang yang sudah menjalani itu dan sudah mencapai kepada ujung daripada tasawuf. Fal mutasawwif alladhi yatakallaf an yakuna sufiyyan. Mutasawwif itu orang yang sedang berusaha menjadi sufi. Wa yatawassal bi judi ila an yakuna sufiyyan. Fa idza takallaf wa taqammas bi tariqil qaum wa akhadha bihi yusamma mutasawwifan. Kalau dia mencoba memakai bajunya mereka, mencoba gaya mereka, riadah mereka, ini disebut mutasawwif. Kama yuqalu liman labisal qamis taqammus. Seperti disebutkan orang yang pakai kamis disebut taqammus, ya. Orang-orang yang mencoba membawa dirinya disebut mutakallif, ya. Al-farq baina al-mutasawwif wa sufi itu sederhana aja. Mutasawwif tadi, sufi itu muntahi, ya. Biasanya kekeliruan itu muncul pada mutasawwif. Mutasawwif inilah kemudian yang menjadi masalah di kalangan ulama-ulama syariah, ulama fikih, yang biasanya mereka ejek, ya. Inilah karena dulu belum dibagi antara pembagian sufi dan mutasawwif, ada ejekan kepada para sufi. Sufi itu jahulun kasul, sufi itu seorang yang pemalas, ya, yang jahil. Nah, seperti diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Di saat itu belum dibagi antara sufi dan mutasawwif. Tapi kemudian di perkembangan zaman, perkembangan masa, dibagilah orang yang bergaya sufi dengan orang yang benar-benar sufi, ya. As-sufi man kana safian min afatin nafs, khalian min mazmuatiha, salikan li hamani mazahibi. Maka sufi itu orang yang bersih dari afatun nafs, daripada aib-aibnya jiwa, khalian min mazmumatiha, yang jauh daripada hal-hal yang tercela darinya, ya. Jika digabung al-murid al-mutasawwif mukabidun li nafsihi, jadi murid mutasawwif orang yang punya iradah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengikuti jalan kesufian, dia berjuang, bermujahadah,
Namun semuanya belum menjadi sesuatu yang muncul dari nur kolbunya, tapi masih bergerak dengan jiwanya. Nah, berdasarkan ini kita ringkas ya, tapi dalam bahasa saya bahwa murid itu disebut thariqah nafsiyah, sedangkan murad disebut dengan thariqah ruhiyah. Murid thariqah nafsiyah, murad thariqah ruhiyah, thariqah ruh. Murid ini kemudian sibuk dengan bagaimana cara untuk memperbanyak ibadah, ritual, ya, latihan-latihan. Sedangkan murad, dia sudah ingin makanannya sekarang adalah ma'rifat. Sedangkan murid makanannya adalah ijazah dan wirid, khataman, dan segala macamnya. Baik. Visual. Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisakah atau dapatkah seseorang usul sampai kepada Allah tanpa melalui thariqah? Ini sama dengan bertanya, dapatkah seseorang sampai dari Jakarta ke Kuala Lumpur tapi tidak naik pesawat terbang, kapal terbang, atau tidak naik kapal laut? Sama dengan itu, ya. Dapatkah seseorang melaksanakan sholat tanpa mazhab? Sama dengan itu, ya. Jadi jika ada orang kemudian mengatakan kita bisa usul kepada Allah tanpa perlu thariqah, maka seakan dia lebih pintar daripada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali masih mengikuti thariqah. Imam Abu Ali Al-Farmadi, Imam Abdul Qadir Jilani pun berguru kepada Yusuf Al-Hamadani, murid dari Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abdul Hasan Syazili masih berguru kepada Ibn Mashiz. Imam Nauta'illah Sekandari masih berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi, murid dari Imam Abdul Hasan Syazili. Imam Syarqawi, pensyarah hikam, masih bertariqah khalwatiyah, masih mengikuti tariqah-tariqah yang ada. Maka tiada seorang ulama terdahulu melainkan dia bertariqah. Hatta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi imam di Makkah Al-Mukarramah itu bertariqah khalwatiyah, bertariqah ba'lawiyah. Lalu siapakah orang yang hebat di dunia ini lalu usul kepada Allah tanpa tariqah? Jika ada, silakan kasih kepada kita, kita akan mengikuti jalannya, ya. Dan bagi saya itu bagi hal yang mustahil. Jikapun ada, berarti dia buat thariqah yang baru. Lebih kurang seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Baik, Buya, pertanyaan kedua dari Reliana Abdul Rahman. Pertanyaan kedua ini sahabat minta tolong ditanyakan kepada Abuya bagaimana cara menghilangkan mabuk ketika berzikir. Mabuk, sakar, ya. Mabuk dalam berzikir itu disebabkan apabila kondisi ruhani atau kalbu menguasai jiwa, ya. Seperti seorang yang sedang jatuh cinta, sedang mabuk kepada kekasihnya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jika dia memejamkan mata, dia harus membuka matanya, karena dengan begitu akalnya menjadi aktif. Jadi caranya adalah mengaktifkan kembali akal pikirannya, karena di saat dia mabuk seperti itu, hal yang bisa membuat dia menjadi normal kembali adalah aqluhu, akal sehatnya, intelektualnya diaktifkan kembali. Jadi rasio yang ada dalam minda seseorang inilah yang kemudian harus diaktifkan, mesti diaktifkan kembali. Jadi dia mesti berpikir, kenapa aku seperti ini? Nah, apa perlu aku seperti ini? Dengan demikian dia akan sampai kepada kesadaran kembali. Jadi caranya membuka mata lalu berpikir yang normal, ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, Buya, dari Ibu Erni dari Kelantan, Malaysia. Pertanyaannya, bagaimana untuk kerohanian tetap terhubung? Rohani supaya terhubung. Ya. Agar rohani terhubung senantiasa kepada Allah,
maka seseorang harus sampai kepada apa yang kita sebut dengan mahabbah. Dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Siapakah yang mesti dan wajib kita cintai? Tentu Allah. Nah, tapi mampukah seseorang menumbuhkan cinta jika dia tidak kenal kepada yang dicintai? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu, babul mahabbati al-ma'rifatu, ya. Babul mahabbah, bab pintu daripada cinta itu adalah kenal. Kenal dulu, baru ia sanggup mencintai. Jika dia telah mencintai, maka ibadah pun tidak menjadi beban. Satu nafas pun menjadi ibadah kepada Allah. Tidak perlu kemudian dia merasa susah payah. Biasanya orang kalau belum cinta kepada Allah, 2 rakaat pun sangatlah berat. Tapi jika sudah sangat cinta kepada Allah, 2 rakaat di tengah malam, 1 rakaat di akhir malam, sangat dirindui. Bukankah seorang kekasih merindukan ketemu kekasihnya? Inilah jawaban imam-imam kita terdahulu. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bukankah seorang kekasih suka berduaan dengan kekasihnya? Itulah seorang yang ingin bersama Allah, yang merindukan waktu-waktu sepi, tiada yang lain kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanakah cara supaya tetap terkoneksi, terhubung selalu senantiasa kepada Allah? Maka kenalilah Allah, kenalilah sifat-sifatnya, bacalah namanya, cintailah dia, maka cinta kita akan bako, cinta kita akan selalu terhubung. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menghilangkan rasa dengki, iri, dendam di dalam hati dan mengubah hal tersebut menjadi cinta dan rindu? Iri, dengki dalam hati, bagaimana cara memperbaikinya? Jika kita mengikuti thariqah Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin di jilid 3, beliau mengajarkan banyak cara. Namun jika kita simpulkan, pertama, sebagaimana seorang tabib, dokter, itu yang ditanya pertama kali adalah diagnosa sebab. Ketahui dulu sebabnya, sebab kenapa dia iri, maka dari sebab itu kita akan tahu apa obatnya. Apabila seseorang sebab dia iri, dengki, hasad, karena dia tidak faham bahwa rezeki itu dibagi oleh Allah, bahwa Allah lah yang punya hak mutlak membagi rezeki, maka orang ini harus diajarkan dulu tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Dengan demikian, rasa iri dengkinya pun hilang. Seseorang mengira bahwa rezekinya diambil oleh orang lain, padahal tiadalah serezeki datang salah tujuan. Rezeki datang pasti sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan alamatnya. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, ketahui sebabnya. Apa asbab seorang hasad? Jika asbabnya tadi, maka ketahuilah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Dan yang kedua, apabila sebabnya adalah karena dia lalai kepada Allah, maka hal yang pertama kali dia harus pelajari adalah bagaimana cara menyebut nama Allah di dalam kalbunya. Tidaklah seorang iri dengki kecuali ketika kalbunya lalai, lalu syaitan membisikkan ke dalam kalbunya hal-hal yang kita sebut was-was, bahwa kamu seharusnya begini, kamu semestinya begini, dia tidak dapatlah ini, tidak dapat itu, kamulah yang semestinya dapat. Was-was itu akan pergi apabila seseorang ada nur zikir di dalam kalbunya. Baik. Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya dari Mustaki, izin bertanya Bu ya, dalam kitab Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad maksudnya di sini disebutnya ibadah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpendapat wali itu adalah rajulun lahu qalbun bila lisanin, yang diberikan Allah terang hatinya. Nah, pertanyaannya, apakah para wali itu juga disebut sufi? Tidak semua wali itu sufi. Ada wali yang
faqih, yang ahli fiqih, ada wali yang ahli hadis, ada wali yang ahli aqidah, bahkan ada wali yang mana dia seorang raja, seorang sultan, seorang pemimpin negeri. Ada wali yang dia hanya seorang pemuda, ada wali yang mana dia seorang pedagang, seorang tajir, ya, seorang yang berjualan, berdagang, berniaga. Ada wali yang dia seorang muallim guru. Ada wali yang dia hanya seseorang yang tidak dikenal, seorang yang mastur, mahmul. Namun kebanyakan wali itu di kalangan sufi. Ini diakui oleh banyak masyayikh kita karena mereka tahu jalan menjadi wali. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang mana dia hanya tahu cara untuk merawat orang tuanya. Dengan cara dia merawat orang tuanya, dia menghilangkan nafsunya beribadah. Jadi ternyata ada orang beribadah dengan nafsu. Apa nafsu Uwais Al-Qarni saat itu? Dia ingin berhaji. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Wa wassaynal insana, kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi ihsana, kepada kedua orang tuanya agar berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, perintah ini lebih banyak daripada perintah berhaji menurut Uwais Al-Qarni, bahkan lebih wajib. Lafaznya wassayna. Berdasarkan itu Uwais kemudian memilih jalan merawat orang tuanya, ihsan kepada orang tuanya. Dengan begitu beliau menjadi wali. Namun ini sangat berat sekali. Maka sahabat-sahabat kata Allah, terkadang kita riyadhah banyak, mujahadah banyak belajar thariqah. Ternyata orang tua kita sendiri kita telantarkan. Bagaimana mungkin jadi wali Allah? Ya. Baik Bu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kitty Brown. Orang barat kan. Assalamualaikum Bu ya, mau tanya, saya rajin sekali sholat sunnah seperti tahajud, tasbih dan lain-lain. Juga rajin zikir. Tapi saya suka lalai dan suka malas sholat wajib walaupun saya tahu hal pertama yang ditanya adalah sholat wajib. Apakah yang salah dalam ruh saya? Yang salah adalah knowledge-nya, pengetahuan mengenai mana yang aham, mana yang muhim, mana yang penting, mana yang lebih penting. Aham yang lebih penting. Sholat sunnah itu bagus, tapi tidak diterima sampai seseorang melaksanakan sholat wajib. Ya. Jadi dalam hadis itu, hadisnya jangan dipotong. Jadi hadisnya hadis qudsi dari Imam Bukhari. Apa kata Allah? Tiadalah jalan yang lebih aku cintai dari hambaku melebihi maftaratu alaih, melebihi yang aku wajibkan kepadanya. Lalu setelah dia mengamalkan yang wajib, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, baru kemudian dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah, dengan yang nawafil. Nawafil itu sholat tahajud, sholat taubat dan lain-lain. Baru kemudian aku mencintainya. Ya. Jadi sebelum kita mengamalkan yang sunnah, kita amalkan yang wajib. Karena tanpa yang wajib itu, yang sunnah tadi tidak diterima. Awal yang Allah cinta dari hamba adalah mengamalkan yang wajib. Apabila seseorang itu amalkan yang wajib, maka dia baru diperkenankan melakukan yang sunnah. Maka saya mengimbau mulai latih diri kita untuk mengamalkan yang sunnah, mengamalkan yang wajib sebelum yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Yasin. Assalamualaikum Bu ya, izin bertanya. Sebagai seorang murid dan sebagai umat, seseorang boleh memasuki dimensi alam arsy Allah atau tidak? Mohon penjelasannya Bu ya. Yang boleh masuk kepada alam arsy itu adalah baginda Nabi SAW dan orang-orang yang diizinkan Allah melalui Nabi SAW. Para nabi itu atau para wali-wali besar. Ya. Jadi ada yang kita sebut dengan tingkatan di samawat, maqamat langit. Lalu ada maqamat arsyiyah. Ya, yang Allah izinkan masuk ke maqam arsyiyahnya hanya wali-wali yang besar, yang mana
ananiyahnya telah hilang, kediriannya telah hilang, keegoannya telah hilang. Yang saat itu hanya ada Allah, la ilaha illa ana. Hanya dialah yang boleh mengatakan aku. Hanya dialah yang boleh mengatakan ana. Selebihnya tidak boleh mengatakan ana. Siapapun yang masih mengatakan ana kepada Allah, maka orang-orang itu tidak diizinkan untuk masuk ke hadirat arsyiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rabbul arsyil azim." Dialah Rabb cipta arsy yang agung. Maka hanya namanya yang berhak tertengger di sana, hanya namanya yang berhak tertulis di sana. Wallahu a'lam. Baik Buya, pertanyaan berikutnya dari Bagas Latif. Bagaimana Buya ya cara agar ibadah ataupun zikir yang saya lakukan benar-benar karena Allah, sedangkan ada masalah dunia yang belum terselesaikan sehingga dalam ibadah harapan dunia pun menjadi lebih besar? Yang pertama, carilah guru mursyid yang mukhlas. Mursyid yang bisa membersihkan hati kita dari amalan-amalan yang diniatkan untuk dunia, bahkan akhirat. Para murid semenjak dahulu itu sering terjebak kepada khasiat-khasiat amalan, rahasia-rahasia amalan. Maka kita tidak jarang mendengar ada orang mengatakan, amalkan ini nanti urusanmu selesai, amalkan ini rezekimu lancar. Orang seperti ini, dia beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin dilancarkan rezekinya. Orang seperti ini belum disebut mukhlisin, apalagi mukhlasin. Orang ini masih awam. Dia berzikir karena ada maunya. Dia zikir karena ada kehendak di balik zikir itu. Lalu bagaimana caranya? Dia harus punya pembimbing yang bisa mengangkat, yang mengeluarkan dia dari hijab tadi, hijab beramal karena duniawi, lalu kemudian kepada ukhrawi, lalu meninggalkan dua-duanya hanya kepada yang punya dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, dia belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena jika orang mengenal hakikat bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan malu menghadiahkan atau meniatkan ibadahnya karena untuk urusan-urusan duniawi. Mana mungkin sholat yang karena sholat itu dengan izin Allah, lalu kita niatkan untuk memudah rezeki. Bagaimana mungkin Quran yang mana Allah hadiahkan kepada kita, lalu kemudian kita menganggap Quran yang kita baca itu mampu membeli dunia dan akhirat. Sungguh tidak masuk akal. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Bu ya, dari Deadbringer. Apakah Allah memuji dirinya sendiri, Allah berselawat untuk Nabi melalui makhluknya sendiri, yaitu ketika makhluk yang memuji Allah dan makhluk yang berselawat untuk Nabi? Perlu diketahui bahwa Allah tidak butuh pujian kita. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha cukup, maha tidak memerlukan siapapun selain dirinya. Maka apabila kita berzikir dan diizinkan berzikir, berarti Allah sedang memilih kita untuk memuji dirinya. Inilah yang perlu disyukuri. Bukan kemudian malah berbangga, merasa bahwa Allah ini perlu pujian kita. Tidak. Allah tidak perlu pujian kita. Dia cukup memuji dirinya sendiri. Apabila dia memuji dirinya sendiri, kita sebut uluhiyah. Apabila dia meminjam lisan kita untuk memuji dirinya, maka ini disebut dengan rububiyah. Maka zikir-zikir, salawat-salawat yang kita baca adalah izin dari Allah. Inilah yang perlu disyukuri. Alhamdulillahilladzi hadana. Inilah makna daripada ayat, segala puji baginya, terima kasih kepadanya yang memberi hidayah kepada kami lihaza, untuk mengamalkan. Sahabat-sahabat kepada Allah, jangan pernah terlalu percaya diri. Kita harus selalu muhasabah, harus melihat diri kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir masih ada akhir boleh kasir Bu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu ya, dari Vinata Zoli. Mau tanya Buya, pernah dalam satu kajian Buya menyampaikan bahwa di dalam kubur Nabi Musa beribadah, yaitu mencari ma'rifat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kisah para raja-raja yang moksa?
Moksa bukan ajaran dari Islam, saya tidak begitu paham. Namun yang tepat itu bahwa itu bukan kata-kata saya sebenarnya, tapi hadis Nabi riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ra'aitu Musa sholli fi qabri." Aku melihat Musa sholat di kuburnya. Karena beliau melihat Sayyidina Musa sholat di dalam kuburnya, lalu muncullah pertanyaan ulama-ulama kita, ayu sholatin, sholat apakah itu? Ayu sholat, sholat apakah itu? Apakah di alam kubur masih ada taklif, beban, masih ada usaha mencari pahala ini dan itu? Tentu tidak. Maka puasanya atau sholatnya Nabi Musa adalah sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita sebut dengan sholatut ta'rif, sholat mencari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya Bu ya, dari Datiah. Bagaimana menghilangkan was-was ketika takbiratul ihram dengan qasdut ta'arud ta'yin? Ya, was-was ini dimulai dari wudu. Apabila wudunya tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai, maka sampai kepada takbir, bahkan sampai kepada assalamualaikum tidak akan benar. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah wudulah yang benar. Wudu yang benar bukanlah wudu yang lama, tapi wudu yang ringkas, wudu yang sederhana. Nabi mengatakan, ittasid walau kunta fi nahrin jar. Hematlah air meskipun kamu di sungai yang mengalir. Jadi mulailah hemat dalam berwudu. Jika kita menggunakan saluran air keran, maka bukalah sedikit. Jika kita masuk, maka sarung baju kita haruslah dinaikkan, ditarik ke atas. Sehingga jika airnya ada jatuh ke lantai, dia tidak memantulkan air yang kotor ataupun najis. Biasanya syak atau was-was muncul dari pantulan air tadi. Dan yang kedua, dari kelalaian kalbu dalam berzikir. Inilah yang dikatakan dalam hadis Imam Tirmizi, la wudu'a liman lam yazkur ismallah. Tidaklah sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut, yang tidak mengingat Allah dalam wudunya. Ya. Bukan sebelum wudu, tapi dalam wudunya. Maka berwudulah dengan meminta kepada Allah, ya Allah bersihkan aku, ya Allah cahayai hatiku, mataku, pikiranku dan semuanya, ya, sesuai anggota tubuh yang kita bersihkan. Jadi asbigil wudu, Nabi mengatakan sempurnakan wudu, baru kemudian takbirnya hilang dari was-was. Tidak wajib berlafaz talafuznya atau sholli dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Minangkabau, boleh. Yang penting setelah takbir semuanya dalam bahasa Arab. Ya. Jadi hilang nanti was-wasnya. Tafadhal. Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya dari Ajul Rul. Ini sedikit ke permasalahan fikih. Assalamualaikum Bu ya, patutkah kita mengikuti seorang imam yang selesai sholat sering megang kartu remi walaupun dia tidak taruhan? Ya, itu masalah yang kita sebut dengan muru'ah, ya. Dalam ilmu hadis sebut dengan adalatul rawi, keadilan seorang rawi. Tapi adil di situ artinya bukan adil dalam bahasa politik. Itu adalah artinya ketepatan atau kewibawaan seorang imam atau rawi. Dan standar antara periwayat hadis dengan imam sholat tentu berbeda, ya. Orang yang memimpin sholat tentu mempunyai adab-adab yang dianjurkan, idealnya bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang muhibbid dunya, yang cinta dunia, orang-orang yang abna'ud dunya, yang mereka sibuk dengan dunia. Namun itu ujian bagi seorang jamaah apabila imamnya di luar jam sholat. Kalau di dalam sholat tentu batal lah sholatnya, ya. Di luar jam sholat dia main kartu, dia main domino. Orang-orang ini walaupun tidak
melakukan maisir ataupun judi, ini akan menjadi ujian bagi jamaah yang lain, ya. Namun pada adab-adab ideal seorang imam tentu tidak melakukan itu, karena saya masih ingat dulu masyayikh kita mengatakan, jika engkau mengajar hadis maka janganlah main kartu, ya. Jika engkau mengajar hadis, mengajar Quran, maka janganlah duduk di majelis-majelis lalai. Ini hanya penjelasan dari sebagian ulama ketika menjelaskan tentang bab adab, ya. Sholatnya tetap sah, namun hati kita mungkin kurang mengena. Jadi kalau ditanya sholatnya tetap sah. Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya dari Aisyah. Assalamualaikum, izin bertanya, saya pernah berguru tapi tidak talqin. Apakah hal itu termasuk bersanad? Dan saya sendiri pernah mengalami pengalaman rohani. Berguru tidak mesti untuk talqin, ya. Berguru bisa jadi untuk belajar ma'arif atau maklumat, pengetahuan tertentu, misalnya belajar fikih atau belajar tentang tauhid. Tentu tidak ada talqinnya. Talqin hanya ada di kalangan sufi, karena sufi lah yang meriwayatkan hadis talqin, yang meriwayatkan tata cara talqin. Begitu juga sebagian ahli hadis yang meriwayatkan hadis al-musalsal bizikr. Namun perbedaannya, ahli hadis hanya meriwayatkan tata cara zahirnya. Adapun ahli rohani, ahli tasawuf, mereka meriwayatkan tata cara zahir plus mereka mengetahui tata cara ruhaniyahnya. Jadi, apakah sudah disebut berguru? Baru bersanad berguru secara ilmu yang lain, tapi belum guru dalam zikir. Allah. Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya dari Dede Hidayat. Assalamualaikum, izin bertanya Buya, apakah ada seorang mursyid yang tidak mempunyai lembaga tarikat? Dia disebut mursyid, tentu dia bertorikoh. Jika dia mursyid tapi tidak bertorikoh, berarti torikohnya tidak bertorikoh, torikoh tanpa nama. Seperti ada toko, ada kedai tapi tidak bernama, ya, itulah namanya. Kedai tidak bernama, mursyid tidak bertorikoh, itulah nama torikohnya. Sombong sekali orang mengatakan atau disebut mursyid lalu tidak torikoh. Mungkin beberapa mursyid tidak menyebut nama torikohnya karena khawatir muridnya gengsi atau muridnya terganggu dengan nama torikoh. Karena kita hidup di masa orang malu bertorikoh. Dulu seorang guru saya, ada seorang ahli hadis, itu mengatakan zaman sekarang Ar-Razi kita harus menyembunyikan nama torikoh. Namun saya tidak sepakat. Kalau bukan kita lagi yang akan memasyhurkannya, mengangkatnya, maka lewat siapa lagi? Yang tua-tua sudah wafat, ya. Yang muda-muda sudah mengikuti mempunyai kesibukan yang berbeda. Maka biiznillah kita minta izin, minta kekuatan dari Allah agar membersamai kita dalam menghidupkan kembali nama-nama torikoh, ajaran-ajaran torikoh. Nggak usah malu, tidak usah gengsi, tidak percaya diri. Orang yang berguru akan punya keberanian yang besar. Tapi karena seseorang tidak berguru, maka keberaniannya hilang. Nauzubillah min dzalik. Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya tentang alam-alam. Dari Tamim, ada alam mulki, alam lahut, alam hahut. Nah, yang ditanyakan adalah alam hahut itu apa Bu ya? Ya, saya luruskan dulu. Ada alam mulk atau alam malak, ya. Alam malak itu alam nyata. Kita sekarang di alam nyata, ya. Pemandangan yang teman-teman lihat sekarang itu pemandangan nyata. Yang kedua, lebih halus, itu alam malakut, alam malaikat. Lebih naik lagi alam jabarut. Alam malaikat, alam jabarut. Alam jabarut berarti kerajaan para anbiya dan rasul di sana. Arwah-arwah para nabi, para rasul, para wali. Juga para malaikat-malaikat yang mulia. Lalu lapisan berikutnya disebut alam lahut. Lahut alam keilahian. Ilmu-ilmu tentang kerohanian, keilahian ada di sana. Masuk lagi alam hahut. Hahut itu adalah syuhudullah, musyahadatullah Rabbil alamin.
alam penyaksian. Ini yang disebut dengan hakikatul ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan melihatnya, berbicara kepadanya. Ini yang disebut alam hahu. Ini disebutkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dengan istilah yang berbeda, lalu dengan ungkapan yang eksplisit disebutkan oleh Sidi Ahmad Tijani dan masyayikh-masyayikh yang lain. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Buya, pertanyaan tadi menutup pertanyaan-pertanyaan pada sesi kali ini. Selanjutnya closing statement dari Buya dan doa. Baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, belajar tasawuf adalah sepertiga dari agama kita. Belajar tasawuf adalah kesempurnaan Islam, iman. Itulah yang disebut hakikatul ihsan. Maka kita menyimpulkan bahwa bertasawuf itu wajib. Bertasawuf itu bagian daripada sunnatu salafin as-salih, salah satu tradisi ajaran salafun as-salih. Inilah yang diabadikan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya, bahwa setiap ulama, sahabat, tabi'in dan masa-masa setelahnya, mereka mempunyai amalan-amalan yang khas, yang di masa akhir-akhir setelah mereka kemudian berdirilah nama-nama tariqah sufi, tariqah tasawuf. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diterimanya menjadi murid, lalu menjadi murid yang berkehendak kepadanya, murad yang kehendaknya telah diganti dengan kehendak Allah karena cinta yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha hubbahu wa hubba man yuhibbu. Kita meminta kepada Allah cintanya, cinta para kekasihnya. Wa nas'aluhu al-amal alladhi yuballighuna ila hubbi. Kita meminta kepadanya agar memberikan kita keistiqomahan untuk beramal dengan amalan yang membuat kita usul sampai kepada hadratnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.